Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Zulfa, NIM 22002037. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang epistemologi, filsafat ilmu, administrasi pendidikan. Epistemologi berasal dari kata Yunani, episteme dan logos. Episteme artinya pengetahuan atau kebenaran, sedangkan logos artinya pikiran, kata atau teori. Epistemologi diartikan teori pengetahuan yang dalam bahasa Inggris menjadi knowledge. Epistemologi adalah bagian filsafat yang membicarakan tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, batas-batas, sifat, metode, dan kesohihan pengetahuan. Epistemologi adalah filsafat ilmu, maka epistemologi merupakan bagian dari filsafat. Landasan atau sifatnya adalah nalar, pikiran, dan berdasarkan empirik atau pengalaman. Epistemologi adalah filsafat ilmu, maka epistemologi merupakan bagian dari filsafat. Landasan atau sifatnya adalah nalar atau pikiran berdasarkan pengalaman dan logika. Pengertian yang diperoleh manusia melalui akal, indera, dan lain-lain mempunyai metode tersendiri dalam teori pengetahuan. Di antaranya metode induktif. Artinya, metode yang menyimpulkan pernyataan hasil observasi disimpulkan dalam pernyataan umum. Yang kedua, metode deduktif. Metode yang menyimpulkan bahwa data-data empirik diolah lebih lanjut dalam sistem pernyataan yang runtut. Yang ketiga, metode positivisme. Metode ini dikeluarkan oleh Auguste Comte tahun 1798 sampai 1857. Metode ini berpangkal dari apa yang telah diketahui. Epistemologi filsafat ilmu merupakan mempersoalkan kebenaran pengetahuan. Kebenaran mensyaratkan susunan yang tepat dan logis. Jadi, logika sangat berkaitan erat dengan epistemologi, karena logika menjadi prasyarat mendasar bagi epistemologi. Dasar epistemologi diperlukan dalam manajemen pendidikan atau pakar ilmu pendidikan demi mengembangkan ilmunya secara produktif dan bertanggung jawab. Melalui berbagai penelitian, diharapkan mampu meningkatkan mutu dan sumber daya pendidikan. Administrasi pendidikan dapat didefinisikan sebagai seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Sumber daya pendidikan adalah sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi 6 hal, yakni administrasi peserta didik, administrasi tenaga pendidik, administrasi keuangan, administrasi sarana dan prasarana, administrasi hubungan dan masyarakat, administrasi layanan khusus. Epistemologi dalam manajemen pendidikan adalah cara atau alat bagaimana ilmu itu diterapkan dalam membedah manajemen pendidikan. Aspek epistemologi diinput dalam manajemen pendidikan, yaitu yang pertama, transparansi adalah hal yang paling penting dimiliki oleh pengelola manajemen pendidikan. Konsepnya terikat dengan tata kelola organisasi, yaitu saling terbuka agar tidak menimbulkan kecurigaan. Transparansi dalam organisasi pendidikan dilaksanakan dalam rangka menjamin akuntabilitas, tanggung jawab, serta keterbukaan finansial agar kinerja organisasi pendidikan menjadi lebih baik. Yang kedua, integritas. Artinya tindakan bahwa sesuatu tindakan dilakukan secara utuh atau satu kesatuan antara perbuatan dengan perkataan, bukan karena tunduk atau patuh saja dalam mengikuti aturan. Jadi, jika kedua prinsip ini dilaksanakan atau dimiliki setiap personalia pendidikan, maka dapat dipastikan lembaga pendidikan itu akan maju dan menjadi visi misinya untuk memajukan pendidikan nasional dan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya, filsafat epistemologi ilmu administrasi pendidikan. Yang pertama, aliran objektivisme. Ayn Rand mengungkapkan, kebenaran yang melekat pada dunia ini sungguh benar-benar ada. Kebenaran adalah hakikat dasar seluruh pengetahuan. Jadi, aliran objektivisme memandang
bahwa pengetahuan tentang kebenaran dasar didapat secara objektif sebagai dasar dan pengetahuan itu sendiri. Manusia membutuhkan pembenar dan peneguh bagi tindakannya. Jadi, filsafat objektivisme merupakan buah pikiran. Yang kedua, aliran subjektivisme. Aliran ini berpendapat bahwa subjek sebagai titik tolak dalam nilai, menegaskan bahwa nilai-nilai seperti nilai kebenaran, keindahan, keterbukaan, kebaikan tidak ada dalam real objektif, melainkan merupakan perasaan, sikap pribadi, dan merupakan penafsiran atas kenyataan. Yang kedua, aliran skeptisisme. Aliran ini berpendapat bahwa untuk mendapatkan sebuah kepastian dasar dan kebenaran yang kokoh dimulai dengan cara mengungkapkan segala sesuatu, seperti meragukan kepastian benda-benda material yang ada di sekitarnya, bahkan meragukan keberadaannya sendiri. Ini menurut René Descartes. Jadi, aliran ini merupakan aliran yang berpendapat bahwa tindakan-tindakan mempertanyakan atau sikap ketidakpastian atau ketidakkepercayaan. Tapi Descartes berpendapat satu hal setidaknya yang tidak bisa diragukan, yakni fakta bahwa saya sedang meragukan. Inti dari sikap meragukan ini yakni berpikir. Jadi berpikir adalah sebuah kepastian dasar yang tidak bisa dibantahkan. Yang keempat, aliran kritisisme. Aliran ini berpendapat bahwa aliran pemikiran yang berlandasan dan berdasarkan pada batas-batas kemampuan rasio berpikir sebagai sumber pengetahuan manusia. Karakteristik kritisisme yaitu 1. Kemampuan rasio manusia terbatas, yakni hanya mampu menjangkau gejalanya dalam mengetahui sebuah realitas. Yang kedua, objek pengenalan berpusat pada subjek. Yang ketiga, rasio menjelaskan pengenalan manusia atas sesuatu diperoleh atas perpaduan antara peranan unsur seperti a priori kebenaran ruang dan waktu dan a posteriori materi. Yang kelima, aliran fenomenologis, bahwa kita hanya bisa mengetahui objek yang sejatinya bisa diamati atau diindra. Untuk objek yang tidak bisa diamati, sehingga keberadaannya tidak bisa dirasakan atau diindra, diakui sebagai di luar ilmu pengetahuan. Yang terakhir, aliran positivisme. Aliran ini merupakan paradigma ilmu pengetahuan yang paling awal muncul dalam dunia pengetahuan. Aliran positivisme berpendapat bahwa filsafat tidak boleh dari sebuah metode atau pendirian saja. Jadi, aliran positivisme berpendapat bahwa ilmu merupakan satu-satunya pengetahuan yang valid dan fakta-fakta sejarah yang mungkin dapat menjadi objek pengetahuan. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.